Ya, selamat berjumpa saudara-saudara. Shalom, shalom, shalom. Soteria, soteria. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada saudara semuanya ya. Saat saya pelayanan di ADM, banyak orang, karena pelayanan ADM itu kan pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, tentu saudara-saudara tahu semualah untuk apa itu mereka datang. Ya, kalau sakit mereka ya ingin sembuh. Kalau mereka terikat ya ingin dilepaskan. Dan tentu ada pergumulan-pergumulan yang lain. Sering orang-orang bertanya kepada saya, Pak, saya kalau minta bukti apa salah? Salahkah saya kalau saya minta bukti? Ya tadi pergumulannya apa saudara-saudara? Ya mereka ingin bukti. Maka itu saudara, tema saya adalah minta bukti, salahkah? Nah tentu saya akan membawa hal ini lewat firman Tuhan. Salah atau tidak? Atau bagaimana saudara-saudara? Ya, kita lihat saudara. Ya, kita lihat. Di dalam Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes pasal 20 saudara. Ya. Kalau saudara mau membaca sepenuhnya, baca aja. Ya, mulai ayat 19 sampai 28. Tapi saya tidak membaca semua, saudara. Ya, terlalu panjang. Saudara bisa melihat sana ada judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu yang ayat 24 itu dan sampai 29 Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ada apa ini saudara? Ya. Ini kebangkitan Tuhan Yesus saudara. Ya. Tuhan menampakkan ya setelah kebangkitan itu Tuhan menampakkan dulu kepada ya judul di atas adalah kepada Maria Magdalena, tapi ada beberapa perempuan-perempuan di sana, saudara, yang melihat Yesus. Yesus hidup, ya, dikubur 3 hari kemudian hidup dan benar, saudara. Itu disaksikan dengan mata kepala sendiri kepada perempuan-perempuan yang saat itu sedang mendatangi kubur Yesus, ya. Nah, saudara-saudara, setelah dia menampakkan itu, Tuhan juga menampakkan kepada murid-muridnya, ya kepada murid-muridnya. Tapi di sana dikatakan ada satu muridnya yang tidak ada, Thomas. Murid-muridnya lainnya melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus hidup, bangkit. Seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dikatakan, sebelumnya sudah disampaikan saudara. Tapi kadang-kala kan lupa. Jangan lupa dengan firman Tuhan, saudara. Ya, ini saudara-saudara. Nah, di sana tidak ada Thomas. Nah, murid-murid yang lain, saudara. Kalau saudara membaca mulai ayat 24 itu, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 dan seterusnya. Di sana dikatakan mereka bicara kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi apa jawab dari Thomas? Ya, murid-muridnya sudah melihat. Sudah membuktikan, menyaksikan sendiri bahwa Tuhan Yesus, tapi Thomas kan belum. Nah, di sanalah ada terjadi satu peristiwa. Saudara-saudara, bagaimana Thomas mengatakan dia tidak percaya, ya, sebelum melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum dia mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu dan mencucuknya tangannya ke lambungnya juga. Thomas mengatakan tidak akan percaya. Nah,
8 hari kemudian, saudara, ketika berkumpul dalam satu tempat, ini semua murid ada, termasuk Thomas. Tuhan bisa datang di situ. Dan dia berbicara kepada Thomas, buktikan ini. Ya, lalu saudara, Thomas membuktikan, mengulurkan tangannya, di tangannya, telapak tangannya, di lambungnya, dan benar-benar lalu Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, saya mau baca ayat 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 begini, saudara-saudara. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau tak melihat aku, ya, melihat Yesus dengan segala hal yang terjadi itu, maka engkau percaya. Lalu, ini saudara-saudara, perhatikan baik-baik, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini loh saudara, ayat ini yang sering digembar-gembarkan. Iman kita, iman percaya kita itu belum melihat, itu sudah percaya. Digembar-gembarkan di belakang mimbar seperti ini, saudara. Ya, siapa yang ada di mimbar, mau pimpinan pujian, mau yang khotbah, seringkali seperti iman kita ini seperti ini. Belum melihat, percaya. Di sini saudara melihat enggak? Apa yang disampaikan kepada Thomas dan apa yang disampaikan Tuhan kepada dia. Apakah Tuhan waktu itu marah besar? Kamu orang tidak percaya. Saya sudah cerita dari dulu tidak percaya kamu ya begini-begini. Kan tidak. Ya. Nah, sekarang silakan saudara memberi. Tapi Tuhan memberikan arahan yang baik. Percaya secara iman kita ini, saudara. Belum melihat sudah percaya. Tapi saya beritahu kepada saudara, apakah hanya Thomas satu-satunya yang tidak percaya pada waktu belum melihat? Tidak percaya sebelum ada buktinya lah, kan gitu. Sebelum ada tandanya. Nah, ini saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat yang lain, tidak Thomas saja. Tidak Thomas saja yang tidak percaya karena belum melihat. Saudara, kita selidiki ya. Satu, Yesus bangkit itu dalam Injil Lukas. Ya, di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ya. Nah, itu kita baca ya, ayat 10 ya. Terus sampai 12. Begini saudara. Ya, begini. Injil Lukas pasal 10 ayat 10 sampai 12. Perempuan-perempuan itu, nah ini loh. Ini pada kebangkitan Yesus, Minggu ya. Hari Minggu. Dikatakan pagi-pagi benar loh, pagi benar. Ya. Pagi betul saudara-saudara. Perempuan itu membawa rempah-rempah ke kubur, memberi rempah-rempah. Ya, itu hari ketiga. Nah, terjadi perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Dia memberitahukan, sama kan? Ketika itu murid-murid rasul-rasul, murid-murid Yesus, dia ada Thomas, mereka juga memberitahukan Thomas, dia melihat Yesus. Thomas juga percaya kan? Nah, ini yang terjadi saudara. Sama. Tetapi, ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Nggak percaya kan? Omong kosong. Ya, ini murid-murid Yesus. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mereka tidak percaya karena mereka belum membuktikan sendiri. Lalu saudara, ayat 12 begini saudara. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Ya, di tengah ketidakpercayaan, dikatakan omong kosong, ada ini yang namanya Rasul Petrus ini, muridnya. Lalu bangun cepat-cepat pergi ke kubur. Ingin apa ke kubur itu? Ingin membuktikan benar enggak Yesus bangkit.
Ketika ia menjungkuk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Padahal jauh-jauh hari Tuhan sudah sampaikan akan terjadi seperti mereka tidak percaya. Jadi bukan Thomas saja, saudara. Bukan Thomas saja, juga ada lagi, saudara. Jadi mereka itu ingin bukti, saudara. Jadi pernyataan Tuhan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya, itu bukan hanya untuk Thomas saja, tapi untuk mereka, untuk kita juga, saudara-saudara. Kalau saudara bisa begitu, haleluya, puji Tuhan, tidak mudah. Saya katakan seperti itu. Ini terjadi. Ada lagi, saudara, peristiwa, tapi ini bukan kebangkitan, tapi yang ingin minta bukti kepada Tuhan Yesus itu ada. Selain kisah ini, saudara, ya. Coba saudara lihat di Injil Matius, ya. Injil Matius pasal 14. Ya. Injil Matius pasal 14 ayat ini, saudara. Ayat 20. Saudara membaca bisa mulai ayat 22 ya sampai 33 ya. Di sana judulnya kan Yesus berjalan di atas air ya. Saudara pasti tahu itu ceritanya itu. Nah, ya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika sampai di tengah-tengah, Yesus ada loh. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya, sendirian di situ. Tetapi di sana katakan perahu murid-muridnya itu sudah ada jauh. Ya, di sana beberapa mil diombang-ambingkan gelombang, saudara. Ya. Nah, ayat 25 itu begini. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, ya, saat itu datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Karena perahu itu kan sudah jauh dari Yesus. Nggak bisa naik perahu kan, berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lah, coba saudara-saudara, lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hati-hati, saudara. Jangan, harus peka ya, harus tahu benar. Kita harus mengenal Yesus benar-benar loh. Ya, jangan salah lihat loh ya. Yesus dikira hantu, saudara. Itu Tuhan. Ini loh peristiwa ini. Lalu ayat 28 begini, saudara. Loh, ini loh, lihat. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Minta tanda, minta bukti, saudara. Ya kalau engkau itu Tuhan. Loh, ini coba. Wah, coba. Minta bukti enggak? Minta bukti kepada Tuhan. Lalu apa Tuhan mengatakan? Wah, Tuhan marah enggak? Ini ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya. Itu bukti. Boleh? Tuhan marah? Minta bukti, salahkah? Meskipun ada ayat tadi, dan itulah pegangan kita, saudara. Karena itu firman, berbahagia. Saudara, tanpa Roh Kudus, saya tidak percaya saya maupun saudara sanggup seperti itu. Maka itu, saudara-saudara, tidak mudah itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Segala apa yang kita ucapkan, kita perkatakan itu firman Allah. Harus saudara dapat memenuhinya. Tanpa bukti pun saudara tetap percaya. Berarti tidak seperti waktu itu di perjanjian lama, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Iman yang seperti itu, dia tidak menuntut bukti, tapi dia percaya pasti ditolong, seperti itu.
Saudara, tidak mudah itu, saudara. Tidak mudah. Tidak mudah. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya kepada saudara dan saya diri. Minta bukti. Salahkah? Jawab sendiri setelah saya menyampaikan khotbah saya ini. HDM, saudara-saudara. Pelayanan HDM bukan pelayanan semacam ibadah raya, tapi pelayanan dikatakan oleh beliau hamba Tuhan Gembala Jemaat pada waktu itu, Bapak Pendeta Indrawan, mengatakan ini pelayanan khusus. Tidak bisa disamakan dengan yang lain-lain. Itu kata beliau. Hamba Tuhan ini, seorang teologi ya, mengerti betul. Saudara, tidak mudah. Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tidak mudah. Ya saudara-saudara, saya tidak perlu menyatakan apa-apa. Karena ada firman tadi, saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 20, ayat yang terakhir, ayat 29 tadi. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Tapi saya katakan itu tidak mudah. Kalau tidak ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita. Seperti Sadra, Mesah, dan Abednego. Seperti Nabi Daniel. Seperti Nabi Elia. Dan semua banyak. Saudara-saudara, sudah lihat murid-murid Yesus. Mereka minta bukti. Bukan hanya Thomas saja, saudara, tadi sudah saya sampaikan. Saya teringat, saudara. Dan ini tidak mudah. Ketika istri saya sedang menderita sakit begitu lama, 5 tahun. Ginjalnya bermasalah, bukan ginjal, saudara. Mulai dari rahim, ginjal sampai usus besar, sampai ke tenggorokan, saudara. Semua infeksi, terutama ginjalnya, saudara. Dari hasil USG sudah rusak. Udah nggak tahu saya. Ada hasil USG 5 tahun. Berapa kali keluar masuk rumah sakit dipegang oleh banyak dokter. Untuk kota Semarang dokternya bagus-bagus waktu itu. Tapi tidak sembuh. Tapi saat dia bertemu dengan 2 orang ibu yang ingin menolong kita, menolong dia untuk mencarikan pengobatan, saudara. Ya, maksudnya baik, menolong karena dia orang kaya. Betul-betul saya sudah cukup banyak uang keluar untuk mengobatkan itu, saudara. Sudah banyak didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, tidak sembuh. Parah, saudara. Masalah itu. Ya, ginjalnya problem dua-dua. Waktu itu tanya jawab, bincang-bincang dengan 2 orang ibu ini. Salah satu ibu bilang sama istri saya, dia mau diobatkan. Istri saya tanya, di mana? Di Surabaya. Siapa dokternya? Istri saya tanya. Istri saya jawab, maaf, orang tanya, bukan dokter. Dia katakan orang pinter. Pasti kamu sembuh. Dia cukup mengejek Tuhan Yesus Kristus. Dan mengejek saya juga. Istri saya, ini jawaban, saudara. Dia sudah tidak tahan, pada waktu itu sudah panasnya begitu rupa, 10 hari nggak suka makan, karena tenggorokannya semua luka, bernanah, karena infeksi sudah menjalar ke sana, saudara. Dah, macam-macam. Tapi ada seperti ini, ditawari, bukan dokter, saudara, tapi orang pandai, orang pinter. Dan istri saya menjawab, terima kasih untuk bantuannya. Tapi maaf, saya tidak bisa terima. Istri saya menjawab, meskipun daging saya
tubuh saya mati. Tapi roh saya jangan sampai mati. Roh saya supaya tetap hidup di dalam Tuhan. Karena bagi saya itu tidak diperkenan. Ini jawaban saudara. Ini ditunggu. Siapa yang menunggu? Tuhan Yesus Kristus. Meskipun tubuhku mati, tapi jiwaku jangan mati. Sebab kalau aku ikuti, ya berobat dengan orang pintar itu berarti saya menduakan Tuhan. Saya percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun harus mati. Ini saudara-saudara. Dan saudara lihat. Ibu ini ya sedikit agak marah, emosi saudara. Tapi ya sudah. Kita ya berterima kasih. Maksud baiknya menolong saudara, tapi caranya kan salah. Tidak sama dengan iman percaya daripada kami, istri saya terutama. Dan saudara, malam itu ketika istri saya sedang duduk di bawah, dia berdoa. Dia sudah tidak tahan menyerahkan kepada Tuhan. Iya, saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan datang kepada dia. Tuhan tangannya tumpangkan tangan kepada istri saya. Istri saya terkejut. Karena dia di bawah, dia melihat ke atas, dia bertemu sepasang mata yang luar biasa berjubah putih, pakai jubah saudara. Dan di situ katakan, di manakah imanmu? Oh saudara, iman yang dipertanyakan saudara. Ini saya jawab saudara-saudara. Tuhan tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi Tuhan menghargai iman ini. Dan saat itu juga, 3 kali disebut itu Tuhan cepat begitu lenyap. Dan dia merasakan tubuhnya segar, badannya panas, dan tenggorokannya sakit. Oh haleluya. Dia pakai cermin, semua baik, dan dia bangunkan saya tidur saudara. Dan dia kata, aku dijamah Tuhan. Haleluya, dia sembuh. Itu terjadi sudah berapa puluh tahun yang lalu saudara-saudara. Dan ketika di USG saudara, semua bagus ginjalnya. Dokter USG mengatakan ginjalnya seperti ginjal bayi baru. Tuhan memberi ginjal yang baru saudara-saudara. Iman percayanya diperhitungkan. Ada pertaruhan saudara. Andai kata tubuhku mati, tapi jiwaku hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini loh saudara-saudara. Iya saudara-saudara. Pertanyaan sekarang ini, seperti tema yang saya pakai adalah minta bukti. Salahkah? Saya tidak menjawab saudara, tapi firman yang saya sampaikan menjawab sudah. Tuhan tidak marah, tapi Tuhan memberikan pegangan kepada saya dan saudara mengenai iman. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29, berbahagia orang yang percaya meski tidak melihat. Dan saya katakan tidak mudah. Hanya pertolongan, kemampuan, kekuatan Roh Kudus saja yang dapat seperti ini. HDM terus diberkati sampai sekarang saudara-saudara. Mulai tahun 2003 sampai sekarang diberkati. Banyak orang yang sudah percaya tetap minta bukti datang ke HDM. Tapi orang yang belum percaya minta bukti. Dan banyak orang yang dijamah Tuhan diberi bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kuasanya dari zaman dahulu kala, saat ini dan seterusnya terus. Meskipun lewat YouTube ini terus saudara. Karena apa? Roh Kudus bekerja tanpa batas. Haleluya. Terima kasih. Tetap pegang dia. Menyatu kepada dia. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita punya Tuhan yang hidup. Ya. Tuhan kita tidak Tuhan yang mati saudara. Dia roh. Iya. Hidup. Hidup. Sampai selama-lamanya. Satu saat
Dia datang, saudara, menjemput kita. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita memiliki iman yang seperti ini, saudara. Iman yang bukan karena iming-iming. Pelayanan juga bukan iming-iming, saudara. Saya sejak di HDM, ketika HDM mulai bertumbuh, berkembang begitu rupa, saya pun juga diiming-iming, saudara. Ya, untuk melayani di hotel, di mall, gereja. Oh, saudara-saudara, saya ditawar di sana, di luar kota, bukan di Semarang. Semarang juga ada di luar kota Semarang, di kota-kota besar. Untuk saya melayani semacam HDM ini, saudara. Ada iming-imingnya fasilitas, saudara. Tapi saya kalau bukan dari Tuhan, tidak. Maka itu sampai detik ini, saya masih tetap ada di Semarang. Dan masih melayani, meskipun lewat online ini, di gereja Isa Almasih Pringgading, Semarang. Meskipun jauh-jauh hari saya sudah diprediksi, saya akan meninggalkan, mencari yang lebih enak. Tapi nyatanya, saya masih ada, saudara. Sampai saat ini. Dan tentu, sampai kehendak Tuhan yang terjadi. Oh, sampai akhir masanya, saudara. Sampai selesai. Biarlah Tuhan yang menentukan semuanya. Saya sudah usia 75 tahun berjalan, saudara. Saya tidak ingin apa-apa. Hidup saya pakai untuk Dia. Karena begitu banyak jemaat, umat di komunitas saya sendiri, mereka begitu berat pergumulannya. Tengah-tengah keluarga, rumah tangga, semuanya, baik di dalam kehidupan rumah tangga mereka, kesehatan, bisnis, ekonomi. Saudara-saudara, mari, saudara, saya tetap membawa pelayan saya, firman, doa dan pengurapan. Saya menggunakan sarana, saudara, minyak. Minyak bukan kehendak saya. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Tahu. Dia itu yang menyuruh, memerintahkan saya. Dan saya sudah kuduskan. Kalau minyak saudara belum dikuduskan, sekarang ini dari mimbar ini saya kuduskan, ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan ini saya kuduskan di dalam namanya. Nama yang besar, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Minyak ini kudus dan Roh Kudus akan bekerja. Mari saudara, kita pakai minyak ini. Saudara minta apa? Butuhan saudara apa? Kita butuh iman yang begitu, saudara. Kalau saya berkatakan, Tuhan mengatakan kepada saya beberapa tahun yang lalu di HDM di Jalan Pringgading 24 saat itu, iman harus kuat, iman harus sehat, iman harus teruji. Apalagi zaman-zaman sekarang semua serba sulit. Mari biar Roh Kudus yang menolong saudara, memberikan kekuatan, kesehatan. Kalau ada ikatan dilepaskan, saudara boleh menikmati berkat-berkat ilahi, berkat surgawi yang double porsi rohani dan jasmani itu selama di dunia ini, sampai saudara dan kita semua yang beriman, percaya, setia sampai akhirnya bisa sampai kepada Dia, bertatap muka dengan Dia, Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kebutuhan saudara apa? Urapkan dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dapat mengurapkan semua saudara di rumah. Sekarang saudara sebut kebutuhanmu. Engkau yang paling tahu apa yang dibutuhkan saat ini. Kalau ada yang sakit, engkau sakit apa? Begitu banyak penyakit sekarang ini, selain virus-virus yang sudah ada, akan terus terjadi. Akan banyak pergumulan-pergumulan dalam dunia ini yang tidak mudah. Dan mengatakan ada api dan darah. Sudah terjadi terus, dan akan terjadi terus. Ya, ada penyakit, masuk virus-virus itu. Masuk masalah ekonomi, pekerjaan, keuangan saudara. Macam-macam hal. Tapi kalau saudara memiliki iman seperti ini,
percaya. Taruhannya nyawa, ya. Tapi jiwa rohmu itu selamat. Selamat sampai di surga. Tubuh daging jadi tanah, dari debu, dari abu. Mari, saudara, kalau ada yang sakit, cabut sakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun sakitmu saat ini, dari tempat ini, Roh Kudus, tenaga dan kuasamu itu yang berlimpah-limpah kepada hamba mengalir, yang saya sebut energi rohmu ini, berhembus mengalir kepada umatmu yang sakit, anak-anakmu yang sakit, apapun sakitnya, dari tempat ini saya patahkan dalam namamu, nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakitnya dilalukan, disembuhkan engkau, pulih, sembuh, sehat. Kalau ada ikatan-ikatan jahat, firman Allah mengatakan ada roh-roh jahat yang lain dari udara itu yang mengikatmu apa saja bentuknya, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus dan saya perintahkan keluar, pergi dari tubuh anak-anak Tuhan yang terikat. Roh Kudus yang bekerja. Ada berkat yang luar biasa, ajaib cara Tuhan. Kalau engkau menjual aset, asetmu terjual. Kalau engkau ada bisnis apapun, engkau akan dikirim bayar-bayar yang baru, pembeli-pembeli dengan keuangan yang baik, yang lancar, karena Tuhan Roh Kudus ikut bekerja, memberkatimu. Engkau diberi bayar yang kuat, yang dikirim dari Tuhan. Engkau bekerja, pekerjaanmu diberkati. Ikut orang engkau diberkati, menjadi berkat bagi pemilik usaha pabrik-pabrik itu, toko-toko itu. Tuhan memberkatimu. Semua, bahkan yang letih lesu beban berat, apa saja, Tuhan Maha tahu. Sekarang berembuslah Roh Kudus, mengalir atas mereka, jamah mereka. Tuhan beri kelegaan. Terima kasih Roh Kudus untuk urapanmu. Ampuni kami kalau kami salah, ada kekeliruan. Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Banyak umat-Mu Tuhan yang ingin memiliki iman seperti itu. Ya, iman seperti Sadrah, Mesah, Abednego dan lain-lainnya itu Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memampukan semuanya ini. Terima kasih. Kau juga berikan istri hamba-Mu kemampuan untuk menjawab ketika dia mengalami seperti itu, penyakitnya. Tapi Tuhan sudah jamah. Dan saat itu, Tuhan pulihkan sama sekali. Dan itu terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Dan sampai sekarang. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapak. Roh Kudus terus menjamah dia. Menguatkan dia. Memulihkan dia. Dan usia yang semakin merambat. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Jamah kami semua ini. Tubuh kami, jiwa roh kami Tuhan. Jamah kami. Oh, penuhi Roh Kudus. Menyatulah dengan kami yang sudah beriman kepadamu. Menyatu sehingga kami memiliki satu kemampuan, yaitu tenaga dan kuasa yang saya sebut Tuhan. Perkenankan. Itu energi dari rohmu. Roh Kudus itu ada tenaga yang dahsyat, luar biasa. Tapi ada kuasanya juga yang dahsyat, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapak. Pasrahkan semua ini. Doa hamba-Mu, hamba pasrahkan kepadamu. Engkau yang akan menguduskan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Mengucap syukur hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Iya, shalom, soteria. Tuhan memberkati, Tuhan memberkatimu ya saudara. Sampai berjumpa kembali dengan saya Bejana Rabu yang akan datang. Amin.